Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sejoli terekam CCTV mencuri keranjang besi tabung gas warga hingga dikepung dan nyaris diamuk di Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, pasangan ini juga mencuri helm hingga pakaian dalam yang sedang dijemur. Kamera merekam kedua pelaku yang merupakan sepasang kekasih kompak menggotong keranjang besi tabung gas curian di Depok, Jawa Barat. Warga mengenali pelaku dan langsung mendatangi rumah kontrakannya tak jauh dari lokasi pencurian. Warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Beruntung polisi langsung ke lokasi mengamankan pelaku. Guna penyelidikan lebih lanjut, pasangan pencuri tersebut digiring dan ditahan di Mapolsek Cimanggis. Sementara pemirsa, di kawasan Tambora, Jakarta Barat, seorang remaja terekam CCTV menjadi korban hipnotis saat berbelanja ke warung. Naas akibat kejadian ini, motor yang dikendarainya raib dibawa kabur pelaku. Awalnya korban dihampiri pelaku dengan modus tanya alamat. Setelah beberapa menit mengobrol, korban yang diduga terhipnotis kemudian memberikan sepeda motornya kepada pelaku. Usai melancarkan aksinya, pelaku kabur membawa motor korban. Korban pun sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dengan membawa alat bukti rekaman video CCTV. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta perusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur menangkap Samuel Ardi Kristanto, pihak yang dilaporkan oleh Nenek Elina, korban pengusiran paksa serta pengerusakan rumah di Surabaya, Jawa Timur. Samuel ditangkap dan dibawa 2 penyidik Subdit Renakta menuju ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim. Dengan tangan terborgol, Samuel tiba dan berjalan cepat menuju tangga ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang tersangka kasus pengusiran paksa Nenek Elina serta pengerusakan rumahnya di kawasan Sambikerep, Surabaya. Selain Samuel, 1 orang tersangka kini masih dalam pengejaran. Sementara itu, didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur. Ia melaporkan kasus pengusiran paksa yang baru saja dialaminya. Kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Sebelumnya 6 Agustus lalu, sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Duku Kuwukan, Sumbikerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh-puluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Beberapa hari kemudian, rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa selalu waspada saat berkendara dan perhatikan kecepatan Anda. Diduga akibat lepas kendali, kecelakaan beruntun terjadi antara 4 kendaraan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya kecelakaan tersebut sejumlah korban terluka dan patah tulang. Insiden laka beruntun ini terjadi di Jalan Raya Ketengan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebuah mobil jenis minibus ringsek berat pada bagian depan yang juga dialami mobil pickup yang terlibat langsung adu banteng. Kejadian berawal saat mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga melaju dari arah timur, namun saat melintas di TKP, kendaraan kemudian sedikit masuk ke jalur kanan yang diduga karena kondisi jalan yang agak menikung. Namun pada waktu bersamaan, sebuah mobil pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan, sehingga tabrakan adu banteng pun tidak bisa terhindari. Sementara dua pengendara motor yang melaju di belakang masing-masing kendaraan roda 4 tersebut juga tidak bisa menghindari kedua mobil yang tabrakan. Meski kedua mobil rusak berat, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun para korban mengalami luka-luka dan patah tulang. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban yang terluka, serta 4 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Insiden laka lantas ini pun kini masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, A-News melaporkan. Pemirsa, fakta baru kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Tol Krapek, Semarang, Jawa Tengah kembali terungkap. Hasil pendalaman ternyata SIM dari sopir bus maut tersebut palsu. Polda Jawa Tengah mengungkap fakta baru dalam penyidikan kecelakaan maut bus PO Cahaya Trans yang terjadi di Simpang Susun Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sopir bus Gilang, 22 tahun, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, diketahui menggunakan SIM B1 umum palsu. Setelah dilakukan pengecekan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, SIM tersebut dipastikan tidak pernah diterbitkan. Polisi menegaskan temuan SIM palsu ini akan menjadi tindak pidana tersendiri di luar pasal 310 ayat 6 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini menjerat tersangka. Hasil analisis tim Traffic Accident Analysis menyebut bus melaju dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Sementara itu, di lokasi kejadian terdapat rambu batas kecepatan maksimal 40 km per jam dan 4 pita kejut. Dengan temuan SIM palsu ini, polisi menegaskan proses hukum terhadap sopir bus Cahaya Trans akan terus berlanjut, serta membuka kemungkinan penambahan pasal pidana baru. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyampaikan kegeramannya atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera. Pemerintah memberikan keterangan terkait pemulihan dan rencana strategis pasca bencana jelang akhir tahun di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan kegeramannya atas upaya sabotase yang dilakukan segelintir pihak terhadap jembatan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera. Ia tidak menyangka segelintir pihak tersebut melakukan tindakan itu. Maruli mengaku tidak habis pikir di tengah kondisi keprihatinan saat ini masih ada kelompok-kelompok yang mau mengorbankan pemerintah. Maruli juga mengajak seluruh pihak untuk kompak dalam upaya pemulihan bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan.